Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan hikmat Tuhan, kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 2 ayat 6-8. Tertulis demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai negara di dunia, perbaikan jalan seringkali dilakukan dalam proses waktu yang cukup lama. Tapi berbeda dengan di Jepang, apabila ada jalan yang berlubang atau rusak, dengan cepat bagian pemeliharaan jalan dari pemerintah akan bergerak dan memperbaiki kerusakan tersebut dalam waktu yang secepat mungkin. Setiap laporan dari masyarakat tentang kerusakan jalan akan diresponi dengan segera. Dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang ada bagian fase yang nampaknya sulit untuk kita lewati, bagaikan jalan rusak dan membahayakan. Di saat seperti itu, saudara, kita dapat kembali mengingat janji firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan yang dalam ayat ke-8 ini dinyatakan memelihara jalan orang yang setia kepadanya. Kata memelihara jalan di sini berarti bahwa Tuhan memastikan jalan yang kita tempuh itu baik dan aman, dan perjalanan kita akan berhasil sampai kepada tujuan dalam rencana Tuhan. Ada beberapa poin rema firman Tuhan dari pasal 2 ini. Yang pertama adalah kita hendaknya mencari Tuhan dengan penuh kerinduan. Tertulis dalam ayat 4, nasihat agar kita mencari Tuhan seperti mencari perak dan seperti mengejar harta terpendam. Memang disebutkan di sini tentang hikmat, saudara. Tapi hikmat sejati hanya dari Tuhan. Itu sebabnya kita hendaknya mencari Dia, mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau orang mencari harta terpendam, ia memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, serta melakukan upaya dengan sekuat tenaga. Kita tidak bisa mendapatkan hikmat sejati dari yang lain, tapi hanya dari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat dan tuntunannya yang berharga kepada kita. Tuhan itu baik, saudara, dan Ia berkenan untuk kita temui. Ia bahkan telah menyatakan dirinya dan menjadi manusia. Ia hadir bersama kita dan beserta kita. Karena itu mari kita miliki selalu persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, Roh Kudus-Nya di dalam kita menuntun dan memberikan hikmat untuk kita melangkah. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dalam melakukan segala sesuatu, entah itu pekerjaan, usaha, urusan rumah tangga, dan sebagainya, kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena kita hidup bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, hikmat firman Tuhan akan melepaskan kita dari kejahatan. Adalah penting, saudara, bagi kita untuk terus berpegang pada firman-Nya. Hikmat firman Tuhan akan memberikan kepada kita kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan yang menjaga dan meluputkan kita dari yang jahat. Dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah saudara kita hendaknya senantiasa menuruti firman Tuhan,
dalam segala aspek kehidupan kita. Sekalipun ada godaan dosa dan kejahatan yang kelihatannya begitu menguntungkan, tapi tetaplah setia, lakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, tempuhlah jalan yang benar. Di ayat yang ke-20 tertulis, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Tuhan sudah membuat jalan yang baik dan benar buat kita. Karena itu jangan kita pilih jalan yang rusak. Sopir kendaraan cenderung akan menghindari jalan berlubang dan rusak, agar kendaraannya juga tidak terdampak buruk. Mari saudara, kita juga hendaknya tidak memilih jalan-jalan orang berdosa. Itu adalah jalan-jalan yang rusak, saudara. Tapi mari kita pilih jalan yang baik, jalan-jalan yang benar, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita setia selalu kepada Tuhan. Jangan menyimpang dari firman-Nya. Tanggalkan semua hawa nafsu dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memelihara jalan hidup kita yang senantiasa setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami tidak memilih jalan-jalan yang rusak, yaitu jalan-jalan yang membawa kami kepada dosa, yang membuat kami terpuruk dalam kejahatan, tapi kami memilih jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tolong kami, Tuhan, berikan kami hikmat-Mu. Kami mau melekat pada firman-Mu dan terus berpegang, taat melakukan kehendak-Mu. Kuatkan hati kami senantiasa, ya Roh Kudus, dan tolong kami, tuntun kami Tuhan, untuk terus setia melakukan firman-Mu. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menuntun dan kembali mengajar, membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat kepadamu. Kami percaya Engkau menuntun kami ke dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia. Jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat mereka. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mengalami kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mengalami pertolongan Tuhan. Kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan yang ajaib di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.